Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar, pada video kali ini saya akan sharing materi tentang pengolahan makanan fungsional. Simak terus video ini sampai habis. Selanjutnya kita akan membahas sejarah singkat makanan fungsional. Konsep pangan fungsional pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1984 dengan istilah FOSU, Food for Special Dietary Uses, yang berarti pangan yang dikhususkan untuk diet tertentu. Latar belakangnya adalah semakin banyaknya populasi orang tua di Jepang yang berpotensi terhadap peningkatan penyakit kronis seperti diabetes mellitus, kardiovaskuler, hipertensi, osteoporosis, dan kanker. Diabetes mellitus merupakan kelainan pada tubuh yang mana pankreas sangat sedikit sekali memproduksi insulin, sehingga tubuh tidak mampu mengonversi glukosa menjadi glikogen dengan baik. Dengan demikian, kadar gula darah akan menjadi meningkat. Kardiovaskuler merupakan kelainan pembuluh darah dan jantung, sedangkan hipertensi merupakan tekanan darah tinggi. Sedangkan osteoporosis adalah kondisi di mana tulang menjadi rapuh. Syarat makanan fungsional. Yang pertama, dapat meningkatkan fungsi diet dan kesehatan. 2. Nilai positif gizi dan kesehatan harus terbukti kuat dengan hasil penelitian secara empiris. Yang ketiga, anjuran konsumsi dari pangan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari ahli gizi dan kesehatan. 4. Pangan dan komponen ingredien yang terkandung di dalamnya harus aman sesuai dengan diet seimbang. 5. Ingredien pangan yang terdapat di dalamnya harus terkarakterisasi secara jelas dalam hal sifat fisik dan kimia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 6. Ingredien pangan yang terdapat di dalamnya tidak boleh menurunkan nilai gizi dari pangan tersebut. 7. Pangan tersebut harus dikonsumsi sesuai dengan asupan dan cara yang normal. 8. Pangan tersebut tidak boleh dalam bentuk tablet, kapsul, ataupun serbuk. Dan yang kesembilan, ingredien pangan yang terdapat di dalamnya harus berasal dari komponen alami. Selanjutnya kita akan membahas kriteria agar menjadi pangan fungsional. 1. Nutrisional, artinya makanan tersebut memiliki nilai gizi yang tinggi. 2. Physiological, bahwa makanan tersebut memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Yang ketiga, sensori, warna dan penampilannya yang menarik dan cita rasanya yang enak. Contohnya adalah puding susu. Dalam proses pembuatan puding susu, diperlukan bahan-bahan seperti agar-agar bubuk plain, susu cair, gula pasir, dan aneka buah potong atau fruit cocktail sebagai pelengkap. Puding susu ini merupakan salah satu contoh jenis makanan fungsional. Memiliki nilai gizi yang tinggi, secara fisiologikal memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh, dan secara sensori, warna dan penampilan. Fungsi pangan fungsional. Yang pertama, pencegahan dari timbulnya penyakit. Kedua, meningkatnya daya tahan tubuh. Yang ketiga, regulasi kondisi ritme fisik tubuh. Yang keempat, memperlambat proses penuaan. Kelima, menyehatkan kembali atau recovery. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi pangan fungsional. Klasifikasi pangan fungsional yang pertama berdasarkan golongan dari pangan tersebut, meliputi produk susu dan turunannya, minuman, produk sereal, produk kembang gula, minyak, dan lemak. Kedua, berdasarkan penyakit yang akan dihindari atau dicegah, meliputi penyakit diabetes mellitus, osteoporosis, dan kanker kolon.
Ketiga, berdasarkan efek fisiologis, meliputi imunologi, ketercernaan, dan aktivitas antitumor. Yang keempat, berdasarkan kategori komponen bioaktif, meliputi mineral, antioksidan, lipid, dan probiotik. 5. Berdasarkan sifat organoleptik dan fisikokimia, meliputi warna, kelarutan, dan tekstur. 6. Berdasarkan proses produksi yang digunakan, yaitu kromatografi dan pembekuan. Jenis pangan fungsional berdasarkan sumber makanan. Yang pertama, makanan fungsional nabati, yaitu makanan fungsional yang bersumber dari bahan tumbuhan. Contohnya adalah kedelai, beras merah, tomat, bawang putih, brokoli, jeruk, anggur, dan teh. Yang kedua, makanan fungsional hewani, yaitu makanan fungsional yang bersumber dari bahan hewan. Contohnya adalah ikan, daging sapi, serta susu, dan produk-produk olahannya. Berdasarkan cara pengolahannya, jenis pangan fungsional dibedakan menjadi 3. Pertama, makanan fungsional alami, yaitu makanan fungsional yang sudah tersedia di alam tanpa perlu pengolahan sama sekali. Contohnya adalah buah-buahan dan sayuran segar yang bisa langsung dimakan. 2. Makanan fungsional tradisional, yaitu makanan fungsional yang diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi. Contohnya adalah tempe dan yogurt. Yang ketiga, makanan fungsional modern, yaitu makanan fungsional yang dibuat khusus menggunakan resep-resep baru. Contoh makanan fungsional modern adalah 1. Minuman isotonik dengan keseimbangan mineral. Minuman isotonik termasuk jenis sport drink yang mengandung karbohidrat, mineral, dan elektrolit, sehingga kandungannya diperlukan oleh tubuh. 2. Minuman untuk pencernaan. 3. Mie instan yang diperkaya berbagai vitamin dan mineral. 4. Permen yang mengandung zat besi, vitamin, dan fruktooligosakarida. 5. Pasta yang diperkaya dietary fiber. 6. Sosis yang diperkaya dengan oligosakarida, serat, atau kalsium kulit telur. 7. Minuman yang mengandung suplemen dietary fiber, mineral, dan vitamin. 8. Cola rendah kalori dan cola tanpa kafein. 9. Sport drink yang diperkaya protein. 10. Minuman pemulih energi secara kilat. 11. Pangan tanpa lemak, rendah kolesterol, dan rendah trigliserida. 12. Breakfast cereal dan biskuit yang diperkaya serat pangan. Demikian pembahasan materi tentang makanan fungsional. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.